Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah, siang hari ini kita bertemu lagi dalam tambahan pelajaran atau les yang pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan membahas buku Kiat Sukses Usda untuk paket 3. Silahkan kalian buka buku kalian halaman 20. Untuk soal nomor 1 dan 2 disediakan teks yang berjudul kandungan gizi dan manfaat singkong bagi kesehatan. Pertanyaan pertama, makna kalimat singkong atau sering juga disebut ubi kayu tentu sudah sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari kita. Makna pada kalimat tersebut adalah jawabannya D. Di situ ada kata sudah sangat akrab. Dapat diartikan bahwa singkong adalah barang yang mudah didapatkan dan tersedia di lingkungan sekitar kita. Jadi nomor 1 jawabannya D. Nomor 2, hal yang dibicarakan pada teks tersebut adalah pada paragraf pertama di situ menjelaskan tentang manfaat singkong, bahwa singkong dapat diolah atau dibuat menjadi berbagai macam olahan makanan. Selain itu, patinya juga dapat dibuat berbagai macam keperluan. Jadi paragraf 1 lebih ke manfaat singkong. Sedangkan paragraf kedua menjelaskan tentang kandungan kalori pada singkong, bahwa singkong memiliki cukup tinggi kalori. Dalam 100 gram ubi kayu atau singkong menyediakan 160 kalori, sehingga yang dibicarakan pada teks tersebut adalah manfaat dan kandungan kalori pada singkong. Jadi nomor 2 jawabannya adalah B. Nomor 3, disajikan kutipan teks. Pertanyaannya, pernyataan yang sesuai dengan isi teks adalah. Menjawab soal ini, kalian harus membaca dengan cermat dan teliti kutipan teks tersebut, kemudian dicocokkan dengan pilihan jawaban A, B, C, dan D, manakah pernyataan yang cocok atau sesuai dengan isi teks tersebut. Kita lihat satu persatu. Yogyakarta menyatakan diri sebagai kota pelestari bangunan bernilai budaya. Dalam teks, sebagai kota pelestari bangunan bernilai budaya ini adalah tujuan dari pemerintah kota Yogyakarta menetapkan 5 kawasan cagar budaya. Jadi bukan menyatakan diri, tapi ini adalah sebagai tujuan dari menetapkan 5 kawasan sebagai kawasan cagar budaya. Sehingga pernyataan A tidak sesuai. Kemudian B, pemerintah menetapkan 5 kawasan di Yogyakarta sebagai kota budaya. Dalam teks bukan menetapkan sebagai kota budaya, tapi menetapkan sebagai kawasan cagar budaya, sehingga pernyataan B juga tidak sesuai. C, kota Yogyakarta dikuatkan sebagai kota pusaka oleh Pemkot Yogyakarta. Ya, pernyataan C ini cocok atau sesuai dengan kalimat kedua yang berbunyi, selain itu, Pemkot Yogyakarta juga menguatkan posisi kota Yogyakarta sebagai salah satu kota pusaka. Sehingga nomor 3 jawabannya C. Sedangkan pernyataan D ini tidak sesuai karena bangunan cagar budaya dalam teks tersebut tidak boleh diubah atau tidak diperbolehkan dibongkar. Sehingga nomor 3 jawabannya adalah C. Nomor 4, hubungan sebab akibat dalam teks tersebut adalah. Sebelum menjawab soal nomor 4 ini, kalian harus tahu bahwa kata penanda hubungan sebab akibat itu ditandai dengan kata karena, sebab, dan sehingga. Kita lihat dari kalimat 1, 2, 3, dan 4 yang menyatakan hubungan sebab akibat ada di kalimat nomor 4. Di situ ada kata karena. Dengan mencuci tangan menggunakan sabun, itu mengakibatkan gesekannya bisa membantu mengangkat kotoran dari kulit. Sehingga nomor 4 jawabannya adalah D.
Nomor 5, disajikan kutipan teks. Pertanyaannya adalah ide pokok paragraf tersebut. Paragraf tersebut, ide pokoknya ada di awal paragraf, yaitu di kalimat pertama. Salah satu jenis tanaman hias yang paling banyak diburu oleh para pecinta tanaman hias adalah aglonema, sehingga ide pokok paragraf tersebut adalah banyaknya perburuan tanaman hias aglonema. Nomor 6. Ringkasan teks tersebut adalah ketika ada pertanyaan meringkas isi teks, dalam teks disajikan 2 paragraf, maka rumusnya adalah IP1 ditambah IP2. Ide pokok paragraf 1 ditambah ide pokok paragraf kedua. Paragraf 1 maupun paragraf kedua, ide pokoknya ada di awal paragraf. Sehingga ringkasannya adalah dari paragraf 1, kaktus tumbuh dalam kondisi apapun. Sedangkan ide pokok paragraf kedua, kaktus menggunakan akar untuk menyerap air agar bertahan hidup. Sehingga nomor 6 jawabannya adalah C. 7. Pertanyaannya, apa yang dapat kalian simpulkan dari teks tersebut? Untuk bisa menyimpulkan isi teks, kalian harus membaca cermat dari teks yang ditampilkan tersebut. Teks tersebut menjelaskan tentang apa itu penyakit asam lambung dan pencegahannya. Jadi menjelaskan bagaimana cara mencegah terjadinya asam lambung. Misalnya dengan mengubah perilaku sehari-hari, menurunkan berat badan, tidak langsung berbaring setelah makan, dan berhenti merokok. Sehingga simpulan dari teks tersebut adalah jawabannya A, bahwa penyakit asam lambung perlu ditangani secara serius dan dicegah dengan pola hidup sehat. Nomor 8. Kalimat yang menyatakan fakta pada teks tersebut adalah, kalian masih ingat ya apa itu kalimat fakta? Kalimat fakta adalah kalimat yang menampilkan sebuah pernyataan tentang keadaan atau kejadian nyata di mana peristiwa yang ditampilkan benar-benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti. Dari pilihan jawaban A, B, C, D, kalimat yang menyatakan fakta itu berada pada paragraf ke-1, kalimat ke-3. Jadi jawabannya B ya. Di situ kalimatnya berbunyi, gejala penyakit asam lambung muncul minimal 2 kali sehari. Muncul minimal 2 kali dalam seminggu. Memang kenyataannya yang terjadi atau dalam kehidupan sehari-hari bahwa penyakit asam lambung muncul minimal 2 kali dalam seminggu. Sehingga nomor 8 jawabannya adalah B. 9. Disajikan 2 kutipan teks. Pertanyaannya, perbedaan kebahasaan kedua teks tersebut adalah, dari pilihan jawaban A, B, C, dan D, kalian harus mengenal masing-masing jenis kalimat pada pilihan jawaban tersebut. Kita lihat satu persatu. Pilihan A, kalimat sederhana dan kalimat kompleks. Apa itu kalimat sederhana? Kalimat sederhana adalah kalimat yang dibentuk oleh fungsi pokoknya saja, yaitu terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Sedangkan kalimat kompleks itu kalimat yang telah mengalami perluasan, bisa pada penambahan fungsi keterangannya ataupun perluasan pada masing-masing fungsi kalimat. Jadi bisa perluasan pada bagian subjeknya, predikatnya, atau objeknya. Contohnya kalimat sederhana, rumahnya besar, misalnya rumahnya itu subjek, besar itu adalah keterangan. Bisa menjadi sebuah kalimat kompleks mengalami perluasan, misalnya menjadi kalimat rumahnya sangat besar tetapi sayang tidak terawat, itu namanya kalimat kompleks. Kemudian B, kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat nominal itu yaitu kalimat yang memakai kata benda pada predikatnya. Misalnya, ibuku seorang dosen, itu predikatnya dosen, itu adalah kata benda. Sedangkan kalimat verbal
adalah kalimat yang berupa kata kerja pada predikatnya. Misalnya, adik tidur. Tidur itu adalah kata kerja, sehingga itu disebut sebagai kalimat verbal. Kemudian C, kalimat majemuk dan kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu terdiri dari satu klausa, sedangkan kalimat majemuk lebih dari satu klausa. Contoh kalimat tunggal, ibu memasak nasi misalnya. Kemudian kalimat majemuk, ibu memasak nasi sedangkan ayah sedang membaca koran. Itu contoh kalimat majemuk. Kemudian D, ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif itu kalimat yang subjeknya melakukan sesuatu. Contohnya, Ranu menyiram tanaman. Kemudian kalimat pasif itu kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Misalnya, tanaman sedang disirami Ranu. Nah, dari pilihan atau teks 1 dan teks 2 ini berdasarkan ciri kebahasanya termasuk dalam kalimat apa? Kita lihat kalimat pertama. Energi telah menjadi kebutuhan vital masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk, ketika sampai kata dibutuhkan saja, ini adalah kalimat tunggal. Tapi ketika ada perluasan atau penambahan klausa pada kalimat berikutnya, pada klausa berikutnya, itu untuk menopang kehidupan dan mendukung kegiatan sehari-hari. Ini menjadi kalimat majemuk. Sehingga teks 1 ciri kebahasanya adalah kalimat majemuk, sehingga jawabannya adalah C. Sedangkan teks 2 itu berupa kalimat-kalimat tunggal. Sumber energi tidak hanya berasal dari listrik saja. Itu ya, kalimat tunggal. Tadi penjelasannya terdiri dari satu klausa. Sumber energi tidak hanya berasal dari listrik, itu adalah kalimat tunggal, terdiri dari satu klausa. Sehingga nomor 9 jawabannya adalah C. 10. Disajikan kutipan teks. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah, kalian harus membaca dengan cermat dan teliti kalimat-kalimat yang ada dalam teks tersebut. Kemudian dari pilihan A, B, C, dan D, manakah pernyataannya yang sesuai dengan isi teks tersebut? Ya, kalimat pertama itu cocok dengan pilihan jawaban B. Kalimat pertama berbunyi, orang yang merokok dapat terkena penyakit fisik maupun psikis. Pilihan jawaban B menyatakan merokok dapat mengakibatkan gangguan kesehatan badan, itu artinya penyakit fisik, maupun psikis, itu artinya gangguan jiwa atau stres. Sehingga nomor 10 jawabannya adalah B. 11. Disajikan kutipan teks, bagaimana tanggapan kalian terhadap isi teks tersebut? Teks tersebut berisi tentang perbedaan antara orang kota dan orang desa dalam hal penyakit matanya. Disebutkan di dalam teks tersebut, orang kota lebih rentan terkena penyakit mata karena penduduk kota lahan yang tersedia sangat terbatas. Orang kota beraktivitas di lingkungan yang sempit dan hanya melihat benda-benda dengan jarak yang relatif dekat saja. Sehingga tanggapannya, masyarakat perkotaan lebih rentan terkena penyakit mata daripada masyarakat pedesaan. Sehingga nomor 11 jawabannya adalah D. 12. Disajikan kutipan teks cerpen, bukti watak tokoh aku optimis ditandai kalimat nomor. Optimis itu artinya selalu bersikap atau mempunyai pandangan yang positif atau yakin, percaya diri, ya. Lawannya optimis adalah pesimis. Manakah yang menunjukkan kalau watak tokoh aku optimis? Itu ditandai dengan kalimat keempat. Dengan cara inilah kita pasti bisa membiayai kuliah anak kita. Kata kita pasti bisa ini menunjukkan bahwa tokoh aku mempunyai watak optimis atau yakin atau memiliki pandangan positif. Sehingga nomor 12 jawabannya adalah D. 13. Disajikan kutipan teks cerita. Pertanyaannya, yang merupakan komplikasi dari cerita tersebut disajikan atau terdapat pada kutipan cerita nomor berapa? Kalian harus tahu ya apa itu komplikasi. Komplikasi itu adalah permasalahan atau konflik yang terjadi dalam
cerita, permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh yang lain itu dinamakan sebagai komplikasi. Kita lihat pilihan 1, 2, 3, dan 4. Pilihan 1, kalimat 1, masih jelas dalam ingatanku saat pertama kali masuk sekolah. Di situ adalah bagian orientasi atau perkenalan. Bagaimana menjelaskan tokoh aku baru saat pertama kali masuk sekolah. Kemudian bagian 2, saat pulang sekolah tiba-tiba ada sekelompok anak seusiaku melihatku. Lalu mereka menghadang dan segera menghampiriku. Di situ menuju ke arah masalah atau menuju ke arah komplikasi. Kemudian kalimat ketiga, mereka semakin mendekat, aku sangat ketakutan, ingin rasanya menjerit tapi mulutku terasa terkunci. Di situ bagian ketiga baru dinamakan bagian komplikasi atau terjadi permasalahan antara tokoh satu dengan tokoh yang lainnya. Sehingga nomor 13 jawabannya adalah C. Kalimat keempat itu bagian resolusi atau akhir dari sebuah cerita atau pemecahan masalah. Kepalaku serasa melayang, tiba-tiba ada suara yang sangat damai mendekat. Suara itu sungguh indah dan menuntunku ke suatu tempat. Samar-samar aku mendengar suara bunda. Itu adalah akhir cerita. Penyelesaiannya, tokoh aku merasa tenang ketika bunda datang dan memeluk mengatakan aku selalu menjagaku. Akan selalu menjagaku, Sehingga nomor 13 jawabannya bagian komplikasi terdapat pada kutipan nomor 3 atau C. 14. Makna simbol kibarkan bendera pada cerita tersebut. Kata kibarkan bendera ada pada kalimat terakhir dari kutipan teks tersebut. Kita kibarkan bendera kita di ajang lomba tersebut. Bagaimana teman-teman? Setuju kan? Nah, itu menunjukkan kibarkan bendera itu mempunyai arti mengajak bersama-sama untuk menunjukkan kemampuan sekolah dalam lomba dengan target sebagai juara. Sehingga nomor 14 jawabannya adalah B. 15. Amanat kutipan cerita tersebut menceritakan bahwa tokoh aku sudah menjadi dokter. Semua aku selesaikan berkat usaha dan beasiswa yang kuterima dari sebuah perguruan tinggi negeri di kota ini. Sekarang aku bisa mewujudkan impian dan harapan Bapak serta doa dari Ibu. Tak sia-sia kuturuti semua keinginan orang tua meski di awal terasa menyakitkan. Di sini menunjukkan memberikan amanat atau pesan bahwa kita harus gigih berusaha dan memohon doa restu orang tua agar kita sukses. Sehingga nomor 15 jawabannya adalah D. Demikian anak-anak pembahasan soal yang bisa Ibu berikan pada hari ini. Pekan depan kalian sudah menempuh ASPD untuk hari Senin tanggal 5 April. Kalian akan mengerjakan soal ASPD untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan waktu 100 menit, jumlah soal 40. Silahkan kuncinya mengerjakan soal Bahasa Indonesia adalah kalian mau membaca dengan cermat dan teliti kutipan teks atau bacaan yang disediakan sehingga kalian bisa menemukan jawabannya dengan benar dan tepat. Silahkan, semangat untuk belajar, sukses untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.